Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita ada sesi tentang kupas habis, hairstylist bersama Tia Afifa yang, kayaknya ini udah Alhamdulillahnya setahun ya setahun jalan lebih kayaknya. jadi hairstylist, ya nggak sih? Nah coba dong boleh nggak, kenalan dulu berhubung Tia Iya, kayaknya oke deh. baru kan, Kita baru mulai ya beberapa hari masuk. perkenalannya. Halo semuanya, nama aku Tia. Nama panjangnya Tia Afifa, panggil aja Tia. Akhir-akhir ini sibuknya itu ya karir aja sih, so far. Karena karir ini juga lumayan rame juga ya setelah after pandemi ini banyak yang nikah habis itu. Terus aku ini lulusan teknik navigasi udara, lulusan penerbangan. Memang agak melenceng dari pekerjaan yang sekarang. Terus umur aku sekarang masih 24 tahun. Mungkin yang lain sudah pada mature di sini atau mungkin ada yang lebih muda. Terus apalagi ya? Oh ya, aku sama Anita ini teman SMA. Oh tidak apa-apa, kan Sepertinya orang jadi tahu kan sepertinya Mit. untuk partai itu It's okay, tidak perlu right? disebutkan juga nggak apa-apa sih. Karena promosi kamu dengan growth Iya spurt iya. sangat kencang. Oke. Oke oke oke. Yeah. Nah, Oke, itu oh sih kayaknya gitu ya, perkenalan singkat terima dari kasih aku. atas pujiannya. Oke, thank you, Ti. Terus, kan jauh ya nih, tiba-tiba melenceng jauh ke hairstylist dari navigasi udara. Itu kenapa, Oke. tiba-tiba tertarik dengan dunia Untuk hairstyling pertamanya ini? tuh kayak mau coba-coba aja, kayak aku after burnout, jadi tuh setelah after lulus tahun 2020, coba nih kayak crossing karena pas lagi pandemi itu penerbangan lagi parahnya almost failed gitu loh. Mereka hampir mau bangkrut gitu. Kalau nggak BUMN mereka akan bangkrut gitu loh, akan tutup. Tapi karena kebetulan masih BUMN, mereka masih ada, cuman mereka nggak open recruitment. Nah, untuk teknik navigasi sendiri ini, kita ditempatkan untuk perusahaan BUMN namanya Airnav Indonesia, LPPNPI. Nah, di situ mereka kayak human resource-nya itu ATC sama teknik navigasi udara dan beberapa teknik listrik bandara. Nah, karena lagi pandemi, mereka nggak open recruitment, even senior-senior kita, petinggi-petinggi itulah ya, yang kita berharap sekolah tinggi penerbangan ini linknya kenceng nih. Yang kita berharap kan seperti itu. Udah gitu kita bayar juga. Jadi kayak unexpected banget gitu, kayak udah menyiapkan plan besar-besar karena kita kan kalau sekolah tinggi penerbangan ini kan istilahnya kayak dormitory ya, kita kayak dikip lah, nggak boleh kemana-mana dan mempersiapkan diri matang-matang buat terjun ke sana gitu. Panjang ya ceritanya ya. Ini ya. Terus akhirnya Iya, ya nggak apa-apa. mencoba sana sini, terus coba jadi sales and marketing, jadi customer care. Nah, pas tahun 2021 lah di situ puncak burnout-nya. Karena kan tipikal aku ini on-site, engineering on-site, yang kayak manjat-manjat, ngecek antena, terus ke runway, terus apa namanya, kalibrasi malam-malam, shifting udah biasa gitu lah istilahnya. Tough people di sana gitu loh. Terus tiba-tiba yang kerja 9 to 5 di kantor. Wah, di situ bener-bener kaget banget sih. Karena kayak udah, kita nih sebagai taruna tuh kayak udah persiapkan untuk lu kerja di lapangan gitu loh. Lu tuh udah siap untuk kerja di lapangan. Udah tough banget deh kalau misalnya lu kerja di lapangan, even cewek, cowok semuanya didiknya sama. Terus after kerja di sales customer care di perusahaan broker gitu, merek Eropa, burnout tuh padahal baru sebulan setengah lah, mau jalan 2 bulan. Kayak, ya Tuhan ini kenapa ya? Kok tidur ngigo, nangis tiba-tiba, terus kayak gimana ya? Diem,
bengong, nangis. Dia bengong, nangis. Terus kayak di situ juga orang tua aku kayak alhamdulillahnya kayak support gitu. Teteh mau apa sekarang? Teteh boleh ngelakuin apa aja yang teteh mau. Sebenarnya so far kemarin kerjaan pun mereka nggak ada maksa gitu loh. Terus tapi karena aku orangnya kayak diem aja nggak produktif tuh kayak I feel useless gitu. Kayaknya lo orang paling nggak berguna deh, Ti. Karena ya gitu didikan dari dulu aku cuman belajar kan kan kamu tahu ya Nit ya. Aku tinggal di Bekasi bolak-balik 70 Blok M Bekasi kayak kerjaan aku ya dari dulu tuh kayak dari SMA tuh berangkat pagi, pulang pun malam. Ini Bang Toyib banget deh. Nggak bisa bergaul kecuali sama rohis lah ya Iya. istilahnya. Nggak, Nah, disitulah terus abis itu iya. kuliah langsung dormitory, langsung yang kayak semi militer kayak gini yang dikekang terus kayak sama lah culture-nya senioritas. Pokoknya semuanya disamaratakan gitu. Terus kita istilahnya kayak aku nih harusnya di SMA di kuliah nih gimana ya pembekalan gimana sih lu di dunia luar nanti kayak gimana sih itu nggak ada sama sekali. Lemahnya di sekolahan kayak taruna kayak gitu nggak cuman senioritas ya yang pemukulan segala macam itu ya memang real itu ada cuman sayangnya disayangkannya mereka itu nggak ada explore skill jadi in case kayak begini datang itu kita nggak ada persiapan dan kita kan berharap kayak rata-rata kan kalau misalnya udah senior itu semua di bandara-bandara kepala bandara itu dari alumni kita berharap tuh kayak disalurkan kayak ayolah direkrut gitu lah sama kayak senior ngajak juniornya gitu loh tapi enggak mereka tuh kayak tutup mata tutup telinga wah disitulah puncak burnout tuh bulan Agustus Juli Agustus ya Agustus Agustus tuh bener-bener burn out sebulan itu nggak nangis nggak jelas segala macem terus aku suka melukis akhirnya selagi burn out itu berusaha ngalihin gimana ya rasa burn outnya tuh dilukis terus habis itu kakakku tuh kakak ipar istrinya kakakku tuh makeup artist baru mulai awal tahun Maret itu nah abis itu dia bilang, udah Tia jadi hairstylist aja, gitu. Bantu-bantu, ya ngisi waktu luang lah. Terus aku mikir, oh iya sih, karena aku kalau misalnya diem malah tambah burn out gitu loh. Tipikal yang kayak diem gak produktif, blaming diri sendiri gitu loh. Gak bisa nih, aku kayak gini gak bisa. Terus pernah mikir, aku boleh gak ya terjun di dunia seni lukis ini aku kan seneng banget oil painting terus mungkin aku bisa explore ke sini tapi aku kayak kayaknya nggak bisa deh di dunia ini industri di Indonesia tuh kalau nggak punya link juga sama gitu loh di dunia seni di situ gitu loh kalau misalnya nggak punya link ya nggak dapat juga gitu loh akhirnya udah oh kayaknya boleh nih dicoba nih hairstylist dengan sisa gaji yang cuma 15 juta jadi 5 jutanya itu 5 jutanya itu bayar untuk course dari basic to pro. Itu sama aku harus tahu kali ya belajar sama siapa. Aku sama Ci Arlin Herlu. Terus di situ 7 kali pertemuan. Pokoknya di situ bener-bener nggak bisa sama sekali yang masih buta. Bener-bener sangat-sangat buta. Terus yang masih berantakan even after belajar pun ada beberapa teori yang nggak pernah diajarkan gitu loh aku belajar sendiri cari tahu sendiri explore sendiri makanya kayak orang selalu bilang Tia lu tuh baru setahun loh tapi kalau secepat ini karena itu aku tuh orangnya kepo banget terus sama taste aku tuh seneng nggak tahu loh kayak suka nge-style gitu loh oh kayaknya makeup ini matchingnya sama rambut ini deh terus rambut ini cocoknya sama terus dress aku biasanya kalau misalnya sama klien ditanya dressnya kayak gimana kak terus aku udah lihat muanya kayak gini dia requestnya kayak gini oh cocoknya rambutnya referensinya kayak gini jadinya kayak looks-nya elegan gitu loh. Kayak aku suka nge-matching style gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ada jiwa suka seni-seninya kali ya. Jadi kebawa taste-nya kayak gitu. Terus awalnya tuh masih mulai untuk mencoba klien Oktober. Awal banget Oktober. Dan itu langsung break tuh ketar-ketirnya kayak Tuhan, semoga bisa terus setiap malam belajar kayak gitu.
Tapi memang gitu loh, harus dicoba. Kenapa? Itu 2021 betul. 20. Berarti setahun ya, nggak setahun lebih ya? Oktober Tahun ya? 2021. Mulainya mulainya apa? Mulainya dari Agustus kapan? akhir. Bulan apa? Les-nya, Ya berarti apa sebenarnya course-nya? setahun ya, nggak setahun lebih ya, setahun dah. Pas banget setahun. Agustus akhir, September, sebulan. Oke. Berarti gap dari 1 bulan, course betul. ke dapat kliennya tuh 1 bulan ya? Habis itu dapat klien, mencoba nih. Wah, di Terus situ untungnya request-nya nggak susah-susah banget gitu loh. Jadinya kayak, tapi tuh aku di situ kayak sometimes sedih, sometimes juga berpacu gitu. Oh, Tia, lu harus bisa lebih, lu harus bisa rapi gitu loh. Lu harus bisa bikin orang satisfied, karena kalau pekerjaan kayak dunia beauty kayak gini kan kita harus bikin satisfied klien. Mau fotografer lah, mau nail art, mau ya dunia kayak gini kita kan memang bayarannya memang nggak terhingga gitu loh ya, tergantung skill masing-masing. Cuman kepuasannya tuh kayak kalau kerjaan kayak gini tuh enaknya tuh kita ya kayak main hobi gitu loh. Tapi ya duitnya duit kaget istilahnya gitu. Jadi kerjanya nggak capek-capek banget, beda banget sama kerja pas kemarin 9 to 5 sales and marketing gitu loh. Kayak pulang, udah capek langsung tidur. Kalau ini ya memang bangunnya sih jam 2 lah. Jam 2 harus OTW, mulai start makeup hairdo-nya jam 3. Terus ada lagi next client, terus minta retouch lah. Kita bisa seharian full, makanya ya bayarannya lumayan gede gitu loh di dunia wedding tuh. Menurut aku, industri wedding adalah cuan yang paling besar. Seperti itu. Terus udah sih, itu awal mulanya itu karena aku mencoba-coba. Boleh Oh, boleh di-spill nggak si klien wedding pertama tuh aku bayarannya awal berapa? itu 350. Iya, belum transport. 350 oke. Terus dia, cara klien Iya, request referensi rambutnya gambar. mau Terus aku seperti apa tuh biasanya dia ngasih nanya, contoh gambarnya kondisi rambut kah klien atau tuh kayak gimana? gimana? Terus ada rules TNC-nya. Klien ini sebelumnya harus disampo dulu rambutnya, nggak boleh dikondisioner kayak gitu. Karena itu aku tuh tahunya setelah akhir 2021. Awalnya tuh kayak, kok ini rambutnya kayak gini harus diapain ya? Gini. Dulu kayak gitu awal-awal. Dan masih 350 lah ya. Belum gitu-gitu. Belum Berarti nyantumin waktu awal-awal TNC-nya. itu belum Pernah nyantumin juga TNC-nya? ketipu. Biasalah ada orang mau hemat, mau irit. Di nulisnya Ketipu buat banget. regular party, taunya sister of bride, mom of bride. Gitu. Karena kalau di dunia industri kayak gini, wedding sama hairstylist wedding, mau wedding sama hairstylist wedding itu berdasarkan occasion. Gitu. Oh gitu. Terus Kita kalau misalnya ketahuan ngomong gitu sih. Terus diapain? ini kita kena charge. Ini seharusnya segini kak. Kalau kakak misalnya, aku ngomong baik-baik lah. Mungkin kakak berkenan untuk membayarnya sesuai dengan fee yang berlaku. Karena aku menemukan bukti kalau kakak ini sister of bride. Aku bilang kayak gitu. Terus kalaupun memang kakak tidak, semoga Tuhan membalasnya balik lagi ke kakak dan ke aku. Langsung aku blok. Karena nggak usah berharap sama manusia kan nih. Tapi belum dibayar? Jadi Belum aku di situ dikonekkan? udah ikhlas. Makanya Oh iya after bener kejadian kayak gitu, sih. aku buat regulasi H-1 itu wajib udah dilunasin. Untuk klien langsung. Wajib untuk, jadi besoknya dia mau ada acara si wedding bride H-1 ini atau wajib enggak acara apapun itu, dilunasin? aku kerja nih besoknya, H-1-nya hari sebelumnya itu mereka harus lunas. Ya kalau aku dibilang bawa uang kabur, ngapain? Kan dunia bisnis kita di sosial media. Oh gitu. Kalau mereka mau up, namaku jelek gitu loh. Kita nggak akan kabur juga gitu loh. Karena kita kerja di dunia sosial media, dan sekarang sosial media itu cepet banget kan infonya.
nyampe ke orang-orang. Gitu. Kalau mau klien, malah kita yang sebagai di industri kayak gini, kita takut sama klien. Bukan klien yang harus takut sama kita. Gitu. Betul. Nah, tadi di awal sempat mention ya, dengan modal sisa-sisa gaji dari kerjaan sebelumnya itu digunain buat sama beli course alat-alatnya. yang Tuh habis tuh sejumlah 15 5 juta. juta itu ya, seharga 5 juta. Itu alat-alatnya emang seberapa banyak dibutuhkan? Apakah itu langsung kayak, udah gue langsung beli semuanya yang akan perlu sampai habis segitu atau Nah, berhubung aku kan yang belajarnya sama lebih Cindo nih. banyak Kalau gitu? misalnya di culture mua tuh ada makeup ala Cindo, makeup nasional. Kalau stylist, kalau misalnya di kalangan Cindo, kita harus proper banget semuanya, lebih detail dan memang makeup dan hairdo-nya lebih lama. Karena kita harus lebih proper gitu. Kalau salah dikit tuh kayak nggak rapi dikit tuh jelek gitu loh. Nah, alat-alatnya juga banyak kita. Kayak misalnya kita mau bikin wave. Wave itu adalah tingkat kesusahan paling susah sebenarnya di hair. Ya nggak susah banget sih. Ada namanya kalau misalnya itu Russian style yang di serat-serat yang bagus banget gitu. Tapi untuk digerai yang most requested klien tuh sekarang Hollywood wave. Hollywood wave itu kita harus lihat nih tipe rambutnya. Otomatis kita minimal banget punya 2 roll. Ironing curly-nya itu minimal 28 mm sama 19 mm. Minimal 2. Terus wajib banget kalau di hairstylist tuh kita nge-cramper. Nge-cramper tuh kayak dicetok genteng gitu loh, biar bervolume. Gunanya itu biar kita gampang untuk nge-stylist gitu. Makanya kan rambut orang tuh ada yang lepek segala macem. Diwajibkan banget untuk shampooan dulu. Ya kalau di total sih alat aku punya sekarang sih udah berapa ya, banyak sih karena dulu tuh kayak nggak tahu nih mana aja. Tapi kalau sekarang aku rekomendasi kayak nggak terlalu mahal kayak Glam Palm atau Dyson, belinya Babyliss. Karena di Eropa, di Rusia makanya Babyliss. Terus ya itu merek alatnya. Itu apa? Enggak. Kalau Alat misal di apapun styling itu di hair kan direkomendasikannya kita ada alat Babyliss? nih. Kita alat ironnya. Nah, ironnya itu nggak cuma pelurus. Jadi kita harus punya cramper, pelurus, straighten iron, curly, sama kayaknya tambahannya apa ya? Aku kayaknya nggak ada sih. Udah itu aja sih. 3 itu. Sama hair dryer. Aku so far masih Babyliss sih. Dan itu Mungkin dari next Babyliss time semua? kalau rezekinya lebih ganti Glam Palm kali ya. Karena ada bedanya nih. Kayak infuse. Jadi tuh kayak kalau Glam Palm itu lumayan. Apa tuh bedanya? Satunya itu 3 jutaan. Nah, tapi itu memang styling. Tapi kalau Dyson mungkin direkomendasikan untuk sehari-hari karena dia itu untuk mempermudah personal user gitu loh. Tapi kalau untuk hairstylist kita kelas atasnya Glam Palm. Kelas atasnya Glam Palm. Oke, berarti dari awal emang udah nyetok, udah ngelis apa aja yang harus yang dibutuhkan untuk karena kalau berkarir misalnya di nggak ada alatnya nggak hairstylist bisa ini ya? kerja kita nih. Nggak Sama nyusun kayak satu-satu? Mua sama hairstylist tuh modalnya harus gede. Apalagi kalau misalnya udah kelasnya high end. Kalau kelasnya itu udah pakai Chanel segala macam itu partinya udah pasti 1,5 juta. Gitu. Makanya aku suka bingung sih kalau misalnya ada yang suka nawar tapi nanya mereknya apa aja gitu loh. Karena kalau di industri kayak gini, beauty kayak gini tuh harga menentukan kualitas sih. Banget gitu loh. Kelihatan banget gitu loh. Kayak aku suka sedih, untungnya aku tuh kayak belajar di kalangan Cindo gitu loh. Aku beruntungnya gitu loh dan orang-orang yang ngajarin aku tuh kayak tekun gitu loh. Nggak usah nurunin harga, kita kan mau ngasih kualitas yang terbaik. Aku senangnya kayak gitu loh. Sedangkan kayak ada masih di mua-mua di Bekasi, hairstylist Bekasi tuh kayak dikasih harga cuma 150.
Cuman taste-nya kurang gitu loh, rambutnya kurang gitu loh. Jadinya bukannya halnya iya, nggak elegan jadinya. Sedangkan kita pengen Kurang sesuai menampilkan harapan ya? kayak misalnya Mua dan Hairdo itu istilahnya partner yang nggak bisa dipisahkan sih. Jadi itu harus kerjasama gitu loh. Kalau misalnya Hairdo-nya kayak gini, terus ternyata makeupnya soft, terlalu hebring tuh aneh banget sih. Terus mau ngomongin ini nih, soal skill. Kira-kira untuk menjadi hairstylist ini apa sih skill yang dibutuhkan? Mungkin soft skill atau hard skill gitu. Kira-kira orang yang awam banget soal perambutan Sebenarnya ini pertama itu bisa taste nggak tahu. sih jadi Untuk menjadi hairstylist? makeup artist dan hairstylist itu punya taste. Kira-kira kalian ada taste, seneng nggak sih bikin cakep orang atau nggak cakep diri sendiri? Gitu. Kalau orang seneng gitu loh untuk mix and match. Kalau orangnya bodoh amat kayaknya nggak akan peduli deh, Net. Nggak akan peduli untuk look mereka gitu karena di sini tuh istilahnya dunia fashion itu kayak dunia fashion tuh mau menampilkan diri all outnya diri kalian gitu loh. Nggak cuma dari baju. Kalau bajunya udah mewah, kayak fashion show, bajunya udah mewah, rambut yang berantakan, bakalan diomongin orang gitu loh. Terus rambutnya udah bagus, baju udah bagus, makeupnya jelek, kayak Nora, Iya, iya. jadi bahan omongan lagi. Karena dunia fashion tuh setiap jengkal yang ada di tubuh kalian itu akan menjadi pusat sih. Matters. Matters Itu ya. maksudnya itu masuknya soft skill atau hard skill ya? Nah, terus selain punya taste harus Yes. apa? Punya taste kayaknya soft Soft skill. skill kali ya. Enggak tahu sih. Apa ya? Kira-kira. Nah, terus selain Kemauan sih kalau punya taste, nggak harus punya dijalanin. apa lagi? Nih, udah belajar mahal-mahal misalnya. Kalau di hairdo paling mahal Kemauan. Koko Budi Putra. Dia sekali pertemuan 9 juta. Satu kali pertemuan 9 juta. Itu paling mahal di Indonesia ya. Koko Budi Koko Putra. Budi Putra itu paling mahal. Course belajar. Itu Udah ini belajar mahal-mahal, course-nya atau apa? tapi nggak ada kemauan untuk mau nyoba klien. Itu percuma aja sih. Buang-buang duit. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata, aduh, udah mahal-mahal tapi ternyata Itu gue nggak sebenarnya itu sreg balik nih lagi di ke diri sini. masing-masing sih. Kalau misalnya kalian berani invest ke diri kalian itu buat main-main atau enggak gitu loh. Kalau emang buat main-main dan memang udah nggak ada jiwanya, ada nih Mua yang belajar hairdo juga. Karena dia bilang kayak jadi kalau misalnya ada party dia bisa ngambil gitu. Dia udah belajar, udah spend money buat hairdo. Tapi ujung-ujungnya kayaknya aku nggak di sini deh taste-nya, nggak di hairdo. Tetap butuh partner hairdo. Mereka udah ngeluarin duit. Ya udah uangnya ya gitu aja. Kalau upgrading skill kan gitu ya. Coba maksudnya kayak nimba ilmunya ya sebenarnya nggak useless. Jadi mereka sebenarnya ya dapat ilmu tapi itu balik lagi ke diri mereka mau dipakai atau enggak. Karena resiko di diri masing-masing, duit sendiri. Apalagi kalau udah mahal kayak gitu nih, kalau aku sih kayak ya investmentnya buat balik modal. Nggak main. Bener-bener investmentnya nggak main-main ya. Kalau Nah, dunia ini sekarang nih sebenarnya udah sih balik dari modal awal belum? tahun juga udah balik modal sebenarnya. Udah. Udah balik modal. Terus kayak untuk brandingnya nih, Ti, kayak gue kan sering ngelihat Instastory lo suka collab sama makeup artist Muse. atau apa Iya. sih sebutannya ya model untuk Muse ya? Muse, iya tuh. Brandingnya Itu gimana sebenarnya sih adalah prosesnya? link. Link itu sebenarnya salah satu yang paling important di dunia pekerjaan. Iya, mungkin bisa dielaborate lagi link-nya itu siapa, dari Awalnya mana sih awalnya gitu, terus sebenarnya dari awal gimana misalnya Mua nyari ceritanya? nyari hairdo berdasarkan hashtag atau klien berdasarkan hashtag karena
Banyak sih mua yang berdasarkan iklan. Kalau hairdo tuh sebenarnya nggak important banget buat ngemasarin lewat advertisement di Instagram. Karena orang akan mencarinya di hashtag kayak hairdo Bekasi, hairdo Jakarta, hairdo bridal, hairdo Tambun, hairdo hairdo Bintaro kayak gitu. Pasti akan dicari seperti itu karena kan kita ini kan kayak travel, gimana ya? Pekerjaannya kan travel nih. Pekerjaannya kemana-mana nih. Maksudnya menghampiri si klien. Nah, si klien untuk kita menghampiri dia harus bayar transport kita. Gitu. Jadi mereka pasti akan mencari nih di daerah terdekat mereka, misalnya gitu. Atau mereka nikahnya di Tangerang, mereka cari hairdo BSD kayak gitu. Nah, habis kayak gitu dapat nih aku nih si Mua ini. Nah, dari Mua ini dia share dong. Pasti kalau misalnya Mua tuh ada misalnya partner hairdo by siapa, di tag sama mereka. Nah, teman-teman Muanya lain ngeliat dong. Oh, ih bagus nih hairdonya. Mau juga mau ngebuk dia. Biasanya kayak gitu. Dari omongan satu ke omongan yang lain kayak gitu. Seperti itu sih so far. Ngejalin linknya terus sama ya udah kita tetap bagusin kualitas kita, mereka suka, jadi mereka tetap loyal sama kita. Terus mereka juga rekomendasiin. Karena sejujurnya hairdo tuh lebih sedikit ketimbang makeup artist. Terus kalau misalnya Kalau Miss jatuhnya kita portofolio. Sama itu gimana? Portofolio untuk ya buat branding. So far sih aku nggak pernah portofolio ya. So far malah itu jadi pekerjaan gitu. Mua yang rata-rata spend so much money buat portofolio. Oh, jadi Mua yang butuh foto. Iya. Dan dulu sih aku selalu free sih buat collab, cuma jadinya capek sih. Terus karena tiba-tiba akhir tahun tuh aku kayak tetap unfinished bisnis aku di penerbangan gitu loh, masih berharap gitu. Terus tiba-tiba tuh awal tahun tuh kayak perpanjangan rating. Kita ada sistem SMS apa sih SMS nih? Sistem manajemen. Pokoknya kita tentang safety management system di penerbangan. Aku belajar lagi nih. Terus perpanjang rating karena masih berharap mereka buka gitu loh. Itu masih nyantol aja aku kayak unfinished business banget. Karena kayak udah belajar capek-capek. Ya. Oke, jadi awalnya cuma iseng-iseng Iya ini betul. ya Terus aku buat juga ngisi nggak pressure diri aku kalau emang dia nggak sesuai harga aku dan aku nggak mau ngambil ya udah. Kan fleksibel karena aku pemulihan aku dari burnout aku sebelumnya. Tuh. Keren, sangat menarik. Terus kalau misalnya seandainya lo balik lagi ke ini, apa misalnya ada kesempatan untuk ke karir ya penerbangan, lo akan ambil itu enggak? Dan yang ini tetap akan jalanin lo dua-duanya jadikan kayaknya side karena hustle udah jadi hati atau hairdo ini. lo tetap jalanin dua-duanya barengan? Dan bayarannya kan uang kaget nih. Oh Kayak gitu. soalnya dihitung itu Keren. lebih gede daripada BUMN ya. BUMN Airnav maksudnya, bukan BUMN yang lain. Soalnya ya rata-rata orang ketika udah fokus sama side hustle-nya tuh orang udah milih ya udahlah daripada gue harus kerja 9 to 5, mendingan gue kerja ini aja proyekan yang satu proyek tuh bisa dapet lebih gitu sebulan. Betul bisa banget, lebih terus dari fleksibel kan. Kerjaan 9 to Betul 5. sih. Mungkin pekerjaan ini akan selalu abadi ketika aku menikah karena ini sangat-sangat fleksibel dan ini duitnya gede gitu. Ya masa kalau ada yang menikah mungkin bisa mencoba untuk skill ini. Semoga karena benar-benar menarik loh industri ini. Mungkin Iya. Ya mungkin kalau ada yang tertarik untuk jadi hairstylist, makeup artist, boleh tuh di dunia wedding ini lumayan banget sih. aja. Pasti kalau udah nikah tahu deh berapa kisarannya. Oh,
Lo akan ini nggak, Udah buka, akan tapi buka masih course hairstylist masih nggak? basic karena Hairstyling? pengen ngajarin orang Oh, punya udah taste dulu buka? nih di hairdo. Kayak ada orang yang bisa hairdo tapi berantakan banget gitu loh. Nggak mau kayak gitu, pokoknya harus gimana caranya bikin orang cakep. Oh gitu. Kalau ngasal-ngasal mah orang juga bisa sendiri nggak sih? Gitu. Nah, nih. Nah, gimana tuh caranya bikin orang cakep? Dan Oh kalau iya dong, misalnya kan ada orangnya hijab itu berhijab, stylist. malah bisa dibikin jadi cakep. Iya, Tidak itu beda lagi partnya. Itu harus diduitkan oh juga itu gitu, hijab hijab stylist. stylist tuh aku rasa Ngambil. nah kalau hijab stylist ini Oh ya, dia course ini enggak, juga. Sebenarnya sih hijab juga apa, nggak course perlu juga course nggak? sih, cuman Ada course kayak pengen tahu aja sih kayak gimana sih kalau di oh, wedding tuh biasanya ya pengalaman si hijab stylist ini gitu loh. Pengen tahu gitu loh. Terus ya udah aku belajar. Oke, gini. Terus common common most requested tuh yang ini loh. Nah, malah sebenarnya gampangan hijab dan duitnya enakan hijab juga. mmm, Hijab modal jarum lah pentul doang udah kenapa duitnya enakan hijab? sama sanggul. Oalah, kalau Yes. misalnya Iya hairstylist lebih betul. ke Terus ini kalau ya, udah terkenal alat-alat, hijab tuh bisa di perintilan-perintilannya 350 gitu loh ya. reguler. Kalau Bedanya di apa sih tadi, kita nih di apa, wedding ini kita biasanya kategorinya special occasion. reguler? Reguler itu kayak party, ya attending event kayak misalnya kamu mau ngadirin undangan gitu, ngadirin undangan atau ngadirin ke acara kayak seminar kayak gitu. Itu party Nah, masuknya. Terus special occasion, engagement, Sweet Seventeen, terus apa lagi ya? Sangjit, terus sangjit tuh kayak tunangan. sanjit apa? Nah, Oh, sanjit. ya special occasion tapi beda Oh, lagi. Harganya kalau di wedding atas lagi. termasuk special occasion berarti? Iya dong, karena kita harus bangun jam berapa? Kalau pemberkatannya jam 7. Iya 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 Enggak, dong. biasanya nih kalau Batak biasanya ada makan pagi nih, jam 6 harus udah ready. Kita harus udah make up jam 1. Waduh, itu kalau misalnya lagi Iya, wedding harus gitu make up bersamaan. sama hairstyling-nya bersamaan nggak waktunya? Iya. Oh, harus bersamaan. Nggak nggak ribet. Terus oh iya, tahan lama nggak sih kalau misalnya wedding tuh? Maksudnya kan kalau misalnya make up setahu aku, dia tuh Iya, ada retouch-nya berapa ada kali retouch gitu kalau kan? kalau di Atau nggak hairdo, ada ya di hairstylist, retouch sampai kita ganti model jatuhnya. Kita rombak lagi dari misalnya pemberkatannya dia minta sleek yang rapi banget di biar model? biar biar sakral gitu. Akad akadnya diminta minta di sleek, terus retouch-nya dia minta di wave atau enggak di ala-ala ya wave sih yang kayak big wave Thailand atau half updo atau diganti lagi high updo. Pokoknya beda jenis dari yang di pemberkatan. Kita biasanya kalau aku nyaranin ya kalau buat pemberkatan sama akad em, cari model yang kalau sungkem itu nggak ribet. Ya udah pilihannya sleek. Gitu. Coba boleh kali kapan-kapan di-share Mana tuh? model jenis-jenis Contohnya kayak model gimana nih? rambut Ada ini nih wave nih. Ini di mungkin mana nggak di tahu mana wave ya? nih Channel kali mana ya. sih? Antara coba, mungkin di meja hijau di-share-nya atau Ini di kemarin ini, aku, kita biasanya kalau ya rambut tuh ternyata masuknya di mana besar sih, ya. guys? Kita take screenshot kali ya. Ini apa? Ini yang kayak masih basic standar. Oh, ini basic standar. Ini yang Iya, sering di-request orang? yang nggak perlu ribet-ribet lah ya. Ini senang kenal kaulan. Ini nih yang paling sering di-request orang-orang. Wave sih yang paling sering kalau di dunia perweddingan ya, untuk retouch kayak malamnya.
Ini kemarin Halloween party. Nah, berarti kalau misalnya dia ada 2 kali event dalam 1 hari, itu Paket, kan 2 biasanya kita harga yang occasional. berbeda atau Misalnya sama dalam 1 atau hari ada aku harus move paketan? ke dia buat party, buat attending event, gitu. Oh. Itu. Oh, gitu. Iya, betul. Ini yang kemarin project terakhir nih, Halloween. Terus Apa tuh model-model jaring? yang jaring-jaring ini dari siapa? Dari dia? Ini apa sih? Oh, enggak, Kepala aku ini enggak menyediakan. aksesorisnya yang warna hitam, yang baju hitam ini? Mhm. Oh, jadi Cuman dia kalau ada cuma ini ya, komplimen cuma mungkin kayak kayak request, kode "Aku itu mau dari yang aku. seperti Kalau ini," buat, gitu. buat si bride. Nih di Makassar ada Mua Wedding terkenal banget, terus dia ngajak adiknya buat joinan jadi hijab Mana stylist, jadi tengok. kalau nggak mau repot bisa Mana booking sih? sekalian di mereka. Nah, sepertinya Di ini hal Makassar yang ada Mua sama Wedding terkenal banget, terus dia di ngajak meja adiknya hijau, buat joinan jadi hijab stylist. Jadi kalau kata nggak mau Kak repot bisa Joy booking Nurul. sekalian di mereka. Iya bener kayak gitu memang kayak dunia ini tuh kayak bakalan sepermakmuran keluarganya mereka juga. Terus ini juga besok ada yang belajar nih, dia adiknya mau belajar hijab stylist. Mungkin kalau misal hijab lagi hairdo. Mungkin kalau misalnya dia ngerekrut hairdo dari Jakarta bakalan mahal gitu atau nge-hire aku bakalan mahal karena rate-nya juga beda gitu loh. Karena kalau rate-rate di Bekasi tuh menurut aku masih murah terus modelnya ya yang kuno gitu loh. Kalau yang sekarang lagi famous tuh Thailand look. Ini kayak ini nih. Thailand Wait, tuh kayak apa? aku nggak bisa Itu lagi ngirim rambut. ininya. Oh, yang di-reply aja. Wait. Ini kah Thailand look? Yang Itu merah. bukan itu wait. Itu Thailand juga. Ini yang Kenapa? baju merah ini untuk apa? Yang merah. Dia Dia Halloween acaranya? party. Dia mau ke scream apa? Untuk Scream or dance. kegiatannya ini dia kan Halloween. Ya ampun ada foto aku lagi maju lagi di situ ya. Oh, ini Thailand. Alhamdulillah. Udah nggak Nah, Thailand kelihatan. tuh kayak gini nih, yang clean kayak gini Sisi. tapi di model-model. Nih yang terakhir pakai makeupnya juga kayak gini. Jangan salah loh, makeup setipis ini lama banget pengerjaannya. Kayak ada orang kan ya, aku nggak mau tebal-tebal, aku maunya tipis. Jangan salah, it's. Ini ya Itu kemana malah sih? makin lama. Iya. Kemarin tuh Bener juga ada banget nih dibahas Kak di Titi Skincare Candi. and Thailand Beauty look soal simple tapi nggak makeup. simple. Betul Ada memang. tuh yang share soal ini. Oh, Betul banget nih kayak di makin Indonesia tuh mulus commonly makin kayak misalnya banyak Adi tampilannya ya. Rustana, terus Benny Sorumba itu masih complexion yang tebel. Untuk rambutnya ya juga harus menyesuaikan juga sih. I see. Nih dari Ini teman-teman Kak di sini Titi ada Chan yang ini mau makeup tanya nggak? artist ya? Yes. Mungkin bisa Bukan bukan makeup bukan. artist sih, tapi emang aku Mungkin suka Titi mau make up nanya gitu Titi. loh. Oke, I see. Mau jadi content creator Eee, gitu ya? ikut coba kurs-kurs online gitu kan. Cuman ya Mhm, cuma buat belajar sendiri dulu gitu, bukan mhm, untuk komersial. mmm, oke. Tapi emang bener sih kayak yang aku tahu tuh bahkan make up artist sendiri pun juga tiap orang tuh beda-beda. Ada yang emang dia khusus tradisional, khusus yang flawless, khusus yang ini. Gitu. Nah, aku pingin tanya nih soal hijab stylist. Pingin coba Iya. belajar Nah, kalau hijab karena stylist sebenarnya belajar banyaknya daerah sama clean hijab sih, Kak.
Clean hijab tahu kan yang di kebelakangin terus rapi. Ya, gini, aku kan juga waktu kemarin tuh sempat ada acara gitu kan, dihijabin lah sama muanya. Terus eh nggak tahu kan kesenggol apa gitu kan akhirnya rada rusak atau gimana. Aku benerin sendiri tuh kayak rada susah gitu loh kayak aku pingin belajar gitu karena bikin yang rapih itu menurut aku lumayan susah sih. Hijab itu yang riskan itu di itu ketika kita udah nempelin nih itu kadang kesenggol dikit itu beda gitu loh. Jadi harus bener-bener rapih gitu loh. Itu yang aku pengen belajar. Gimana caranya bikin hijab meskipun itu bahannya pakai satin ya. Hijabnya Iya, gimana caranya biar bisa rapih itu. Wah, iya ada metodenya kalau belajar sama hijab styling. susah gitu di situ. Sama ini Kalau sih aku aku tertarik. ya Aku belajarnya tertarik. ya Aku tertariknya tuh kalau hijab itu hijab-hijab arah yang hijab-hijab Malaysia. Itu simple tapi bagus. nggak simple sih Kak, karena itu jatuhnya hijab bergelombang kita nyebutnya. Iya, Hijab teras terus sharing kita katanya nyebutnya. Karena di situ kan nutupin dada. Nah, nutupin dada itu ada teras sharingnya gitu loh. hmm, Wait, sebentar. Hijab Kita bergelombang kirim tuh kali ya. kayak apa? simpelnya tuh kayak dilihat itu kayak apa namanya enggak yang kayak Indonesia ya yang belakangnya itu gede gitu nggak kayak gitu biasa tapi rapih gitu loh. Dia menarik banget hijab Malaysia. Iya sih, cuma hijab Malaysia tuh yang paling khas adalah yang depan belakang yang gitu deh. Dia simple tapi apakah itu bisa dibuat Itu jadi selalu special aku occasion kalau di hijab Pinterest ya Malaysia? aku lihatnya kan Kalau dia tuh biasanya cari inspirasi gitu kan di Pinterest ya. apa? Di Pinterest itu kebanyakan malah foto-foto buat wedding Muslim itu pakainya Oh, hijab Malaysia. Iya. oh gitu. Coba wedding hijab. Kalau kalau yang aku sering lihat yang berhijab tuh eh wedding yang berhijab rata-rata tuh yang clean clean hijab gitu tau gak sih? Yang hairnya di ini dililit-lilit. Ini apa? Oh ini hijab Malaysianya. Teras tiring atau apa? Hijab apa sih tadi disebutnya? Jadi tuh meskipun gitu tapi gelombangnya tuh rapi gitu loh Nit. Oh. Oh hijab gelombang. Iya 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 iya. Nah ini cara bikin gelombangnya nggak maksudnya dia Nah, ngerapihin. itu yang aku Apakah pengen dia belajar akan gitu stay loh. seperti itu Gimana selama biar bisa dia bikin itu stay gitu loh ketika disenggol nggak wedding? melayat kemana-mana tuh kain. Makanya Iya nih ini hijab mm-mm. style yang paling sering buat wedding di Indonesia. Di sini. Coba mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya, mungkin Kak Paliksena yang baru hadir mau bertanya soal hairstylist. Enggak, sorry habis minum. Nah, kenapa Tia mute lagi? Oh gitu. Ini sepertinya Kak Nurul mau bertanya. Tapi emang Dia kayak typing di meja hijau. unexpected banget sih aku bisa sampai sejauh ini nih. Iya, aku juga tidak Ya pasti kamu kalau lihat dari awal kayak wah menyangka. awalnya itu jelek banget aku ngakuin deh hidupku jelek banget. Coba 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 share share hairdo pertama
biar gelombangnya pas. Nah, boleh tuh Pernah di-share lihat tuh di kalau TikTok memang kalau mau mau buat hijab belajar. Malaysia. Sebenarnya tuh ya yang penting tahu hijab Salis tuh harus punya hairspray juga, harus nyiapin konde. Karena kalau kalau kepalanya kayak gimana ya? Ngelepes gitu loh, nggak bervolume, itu jelek tau. Oh iya, ini kalau misalnya hijab Malaysia Tergantung. yang Biasanya bergelombang ini dia rekomendasi pakai bahan diamond sih. itunya apa? Hijabnya. Karena kalau bisa yang gampang di Gitu apa? karena dia mudah Yang nggak dibentuk ya. meletot-meletot. Iya. Yang lemes gitu ya. Tapi sejauh ini udah sering Sering belum megang clean untuk hijab, hijab dulu gitu? clean hijab. Kalau Tia, Iya. sering. Oh paling sering untuk hijab ya? Mana ya? Aku nyari hairdo pertama aku yang menurut Ini Kak Elis open mic apa mau bertanya? Apa dari tadi open mic ya? sorry kepencet kayaknya. Kayak baru. Itu masih di tempat Oh itu kan, gitu, oke deh, nggak apa-apa Kak Elis. kita ketemu itu kan? Apakah? Sepertinya dia ini tidak sadar kalau Mana ya? belum di-mute. Jauh banget nih. Nah, aku sambil nyari kali ya. Mungkin Mungkin bisa ada dari yang mau nanya. teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, boleh. Titi mungkin mau nanya Titi. Kalau Kak Nurul ini lagi tertarik sama hairstyling ini kah? Atau gimana? Kak Nurul dipanggilnya apa? Main Nurul-Nurul aja gue. Oke, Main aku sebenarnya itu sih nih dulu tuh sempet mau ambil, tahu nggak sih yang Khadijah make up, Khadijah make up art, Nggak kayak tahu apa make up itu. wedding gitu loh. Ya buka kurs juga, tapi di Malang. Tahu nggak? Oh, tahu. Ini dia yang suka ini ya, bikin Mm-mm. konten make up gitu di TikTok. Aku tanya Iya, apa ke pasti dia rate kan mahal gitu. banget tuh. Kursus sehari itu bahkan alat make upnya kita bawa sendiri ya. Itu 4 sampai Oh 5. iya, Kak. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Kok aneh ya? Harusnya disiapin. Disiapin harusnya. Emang mestinya Iya. itu make up? Makanya aku Oh, nggak jadi ini ambil. yang course ya? Tapi aku udah Aneh sih tanya-tanya juga. menurut aku. Hmm. Ya Kalau kita yang disiapin kan hairstylist kita belum punya kemarin alat 5 kan. juta dapetnya apa aja, Ti? Nah, untuk penentuan harga juga dibantu sama cicinya. Cici aku Oh nanya, gitu. "Ci, awal penentuan harga Dia kayak gimana pinjemin. nih? Aku Katia nih dulu kayak gini nih awalnya." Terus aku akhirnya konsultasi sama cicinya, "Kira-kira segini worth it nggak ya untuk awal?" Iya, kayak gitu. Terus? Nanya sama pengajar paling awal. Dan kapan memutuskan naik harga. Biasanya kalau mua sama hairdo tuh per 6 bulan sekali atau enggak, ada yang 6 bulan sekali, ada yang karena dalam 6 bulan sekali tuh Kak, kalau misalnya dia gencar-gencarnya portofolio, gencar-gencarnya upgrading skill, misalnya, oh aku nih nanti mau sama Tominjo, oh nanti aku mau sama Minar Beauty, ntar aku mau sama Kak Floren Hairdo. Dalam 6 bulan itu aku akan naik harga untuk apa ya, istilahnya balik modal. Karena aku udah spend so much money buat investing di developing karir aku. Ada lagi yang cuma setahun sekali. Mungkin dalam setahun sekali itu dia nggak gembor-gembornya tuh, dia slow pace aja untuk ningkatin skillnya lagi.
Untuk persenan sih Naikinnya biasanya berapa persen boleh tahu kayak nggak? sekitar nggak gede-gede banget sih, 20%. Apa? Istilahnya kalau di MUA tuh Oh, naik gitu. 200.000. Iya, naik 200.000, 300.000. Tapi kalau di Herdu 50, 100.000. Iya, iya, Jadi ya naiknya kalau per di 100 sekitaran sampai ya dua kalau ratus misal di per Herdu tuh 50 kayak sampai 100 sekitar ya? 10-20%. Model clean hijab buat wedding udah paling aman karena baju adat bugis. Iya bener-bener. Kayaknya semua Hmm, semua adat clean deh Kak. Nih yang foto aku yang terakhir nih. Paling aman banget. Even mau tradisional siger, mau yang adat apa lagi ya? Semua adat sih clean Kak, paling paling aman. Oke, aku mau tanya nih. Jadi tuh kalau kita mau jadi MUA atau hairstylist, apalagi untuk pemula ya, itu emang lebih baik ada coachnya ya. Maksudnya ada yang ngebimbing gitu. Oke, kalau Heeh. aku nih sebenarnya ada otodidak juga nggak mentornya. apa-apa Kak. Hmm. Otodidak nggak apa-apa. Cuman aku nih orang yang kayak gue pengen tahu nih ilmu yang lu serap ketika lu menghadapi klien seperti apa. Karena aku pengen tahu di situ. Kemarin kalau misalnya mungkin aku nggak tahu apa-apa, aku buta gitu loh. Gimana cara menghadapi klien. Nah, intinya kita tuh kayak misalnya aku mau ngambil di Nanat. Kalau di makeup tuh kayak misalnya di Nanat, pengen pengen alisnya aja. Padahal udah bayar mahal-mahal 6 juta sekali pertemuan. Cuma pengen belajar alisnya aja. Karena setiap mua beda signature. Makanya sebenarnya klien tuh harusnya lihat gitu loh. Oh, makeupnya dia tuh modelnya seperti ini. Bukan request misalnya dia udah tahu complexionnya tuh ala-ala yang complexion flawless, bukan natural. Dia minta yang muanya mua Thailand gitu. Harusnya dia bisa lihat sih si si mua ini sama si Herdu ini nge-share portofolio mereka. Rata-rata mereka bikin apa gitu. Itu sih Kak. Iya sih, iya aku setuju. Setuju juga. Soalnya Kalau aku juga menurut aku waktu sih penting kemarin, ya. Penting heeh. untuk belajar ke guru gitu loh. Tapi jangan ke sekolah ya. Ada Iya, yang iya, iya. eh, eh, ada partner aku dulu, partner mua, dia dulu lulusan Rudi lagi, eh Puspita Mata Tilaar ya. Oh iya, tahu. Tahu, tahu, tahu. Wah kata dia, nyesel banget gue Hmm. udah bayar 30 juta. Kata dia gitu. Ujung-ujungnya ilmu gue ke upgrade sama mua juga. Belajar sama mua langsung. Klien, Karena ini betul. ya kayak Iya betul, lebih langsung langsung ngadepin langsung klien ke dan sebenarnya yang praktek ilmu gitu yang kan mau kita ya, ambil langsung tuh ke pengalamannya dia. Gitu nih. betul betul betul. Itu berapa lama Kalau yang apa nih? apa course-nya Pokoknya 5 juta 7 kali pertemuan. yang 5 juta itu yang awal-awal waktu awal-awal? Tidak. Karena aku belum biayain Oh, semahal. aku Mungkin ada kira yang pernah hanya 1 satu juta sekali kali. pertemuan. Oh Tapi so gitu. Iya, far, mau hairdo, mau make up, itu Oke, oke, disediain, Kak. Sama oke. muanya. Makanya itu aku nah, aneh. Kok nggak nah, disiapin? rekomendasi dong. Rekomendasi Iya, dong. Kakak asalnya dari mana? Jawa Timur. Jawa rekomendasi Timur tuh apa? banyak loh di Surabaya, apalagi kalau Chinese look ya. Yang natural-natural look. Oke. Hmm. Karena Kalau di Surabaya Surabaya, sama style sama kayak Jakarta. Apa ya? Surabaya ya aku bingung deh. Betul. jujur aku Jadi sih lebih ke makeup tertariknya yang di itu sih, apa? yang flawless atau Thailand look ya. Flawless nih yang kayak kayak mana nih? Kayak Coba Rian, kakak Rian mention lebih. deh, yang kakak mention di foto aku nih. Bentar. Ini aku Oh ya, kasih mark flawless ya. juga banyak juga ya.
Ini flawless, look flawless. Terus ini natural look. Ini Thai look. Thai look juga kayak rambutnya simple, tapi pengerjaannya lama juga, harus rapi gitu loh. Kalau Minimal 1 pengerjaan jam setengah. berapa lama, Ti? Mungkin ada kali mua-mua yang 30 Satu menit, hairstyle. 45 menit, cuman nggak di-kremper. Oh, minimal. Dicatok genteng. Catok genteng. Kremper tuh apa ya? Jadi kayak bergelombang gitu, Nit. Itu seperti itu. Lebih ke natural sih, Kak. Natural tuh banyak loh di Surabaya, Kak. Nanti mungkin aku cariin. Nah, kita share yang di beauty kali ya. Boleh. Lumayan juga tuh kalau di Surabaya kan, banyak cici-cici. Nah, iya. Oh. Di sini banyak cici-cici juga. Nggak tahu sih, aku lebih suka ke itu karena look-nya mereka tuh lebih detail gitu loh, lebih rapi. Flawless juga rapi, cuman terlalu dempul. Untuk di muka aku tuh kayak dempul banget gitu loh. Terus Benny Sarumba itu gitu-gitu tebel tahu Kak, Benny Sarumba. Marlen. Yang tipis tuh Bubah, tahu Bubah Alfian? Iya, tahu. Bubah Alfian tipis banget. Iya, tahu. Enggak, tahu juga. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya Marta Tilaar seputar rata-rata tua nggak sih makeup? hairstylist Iya, medok atau gitu loh Kak. Kayak misalnya kita hairstyling? bilangnya sih, kalau di dunia mua bilangnya ini, mua sanggar kita ngomongnya, Kak Felicia. Lebih ke itu nggak sih, tradisional nggak sih kalau Marta Tilaar cocoknya kalau mau belajar? Enggak juga sih Kak. Karena ada yang kayak misalnya Benny Sorumba, Marlan kayak gitu, itu kan juga adat ya. Oke. Terus itu lebih bagus aja gitu. Tapi kalau misalnya zaman sekarang sih, kalau yang medok-medok, kayaknya orang udah nggak tertarik sih Kak. Mana mau sih kita misalnya hari H kita kan nggak mau nikah terus ada kedua kalinya kan. Nggak pengen gitu loh. Istilahnya seperti itulah. Istilahnya klien-klien tuh kita nggak tahu lah ke depannya kayak gimana. Cuman kan kita mempersiapkan sekali seumur hidup. Jadi kita nggak mau dilihat di foto itu tuh aneh gitu Kak. Pasti sekarang tuh lebih ke not blending flawless sih. Tapi kalau misalnya mua sanggar tuh biasanya untuk party aja sih, misalnya borongan nih. Misalnya ada orang Bekasi nih, 4 look, mereka borongan. Nah itu pakai tuh biasanya satu orang cuma dihargain 100.000 Kak. Ya untuk brand-brandnya sih ya kakak tahu lah ya kalau 100.000 itu kayak gimana ya. Terus nggak ada screen prep. Bedanya mua sanggar tuh, mua itu lama di screen prepnya. Oke. Udah Mau nanti nanya dilanjut lagi, di Titi? ke skincare and beauty. Oke deh, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang mau bertanya, berhubung kita udah 1 jam, dan kayak cukup informatif Nanti ya kita ceritanya share-share di ini kali ya, beauty gitu. Aku juga seneng nih nail kayak gini. Wow, Mungkin ada info sangat kakak-kakak yang di Jakarta atau Bekasi orang terus Nah. nail juga. Kita share. Nah, ini aku tutup eventnya ya sampai kalau misalnya ada lebih lanjut bisa diskusi di sini atau di beauty and skincare. Aku mau matiin ini dulu recordingnya.